kita lihat Korea, kenapa misalnya K-pop itu maju. Nah, saya pernah diundang oleh Korean Foundation kira-kira tahun 2015 yang lalu keliling Korea untuk melihat bagaimana perkembangan kewirausahaan, perkembangan ekonomi, dan perkembangan industri kreatif di Korea. Saya tanya kepada teman-teman di Korea itu, gimana kok K-pop ini bisa hebat sekali gitu. Nah, yang pertama, bahwa sekali lagi inisiatifnya datang dari rakyat. Berkembang hebat industri ini. Bukan dari pemerintah loh datang inisiatif itu. Tetapi begitu ini berkembang hebat, pemerintah kemudian masuk mengglorifikasi. Bukan ngerecokin ini, membuat dengan bermacam-macam aturan yang menghambat gitu loh. Tetapi mengglorifikasi sehingga kemudian ini lebih perkembangannya lebih hebat, dibuat lebih terarah. Ya, K-pop itu kemudian dijadikan, katakanlah misalnya sebagai contoh, dijadikan arah kebijakan negara agar kemudian industri kreatif film, misalnya film Korea itu mengisi 80% televisi Korea. Ya, awalnya itu ya televisi Korea diisi oleh Hollywood gitu. Nah itu baru kemudian pelan-pelan mereka ekspor itu keluar. Ya, ekspor keluar, modalnya masuk, baru kemudian pemerintahnya masuk, kemudian input teknologinya masuk dan seterusnya gitu. Jadi itu untuk mengembangkan startup. Kemudian yang kedua kita misalnya lihat Taiwan. Taiwan tuh ada namanya IRT. Semacam lembaga yang didirikan oleh Badan Usaha Negara Taiwan gitu. IRT ini membantu, mendampingi, sekaligus juga mensupport para peneliti-peneliti muda yang linkages dengan apa yang menjadi kebutuhan industri dan pasar ke depan. Sejak awal, mereka yang paling hebat lagi, mereka buka IRT itu di Jerman. Mereka buka IRT di Amerika Serikat, dibiayai oleh pemerintah Taiwan. Nah, saya tanya, kenapa kok Anda bukanya di Jerman, bukannya di IRT, bukannya di Amerika Serikat? Mereka bilang, pertama mereka belajar, kita support di sini. Kemudian yang kedua, kita bisa tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lagi pikirkan, apa yang mau mereka kembangkan in the future gitu loh. Dalam konteks pengembangan research dan teknologi gitu. Jadi nggak pernah. Jadi Taiwan mau perkembangan seperti apapun, misalnya katakanlah di Amerika tentang teknologi informasi, dia ngikut terus. Ikut terus dia. Nggak pernah ketinggalan karena dia update terus gitu loh. Kan kita tahu misalnya kita bicara ini, HP, seberapa banyak komponen yang dibuat oleh Taiwan. Katakanlah misalnya seperti itu. Nah ini contoh-contoh bagaimana sebenarnya intervention daripada state itu dikawinkan dengan kepentingan kemajuan teknologi, dikawinkan dengan kepentingan market dan kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang. Nah ini mungkin beberapa hal yang menurut kami dan pemerintahan pada saat ini menurut pandangan kami cukup serius ya, sangat serius untuk mengarah ke sana. Mungkin itu Pak Handito. Pak Handito ini sangat hebat nih, karena dia membantu tim dan dia ketua tim penulis roadmap industrialisasi 2045 di Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi buat Pak Handito ya kan. Yang lebih meriah. Gitu Pak, makasih.